Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, apakah mujahadah an-nafs itu ada kaitannya dengan zikir sirul asror? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mujahadatun nafsi itu ada kaitannya dengan zikir sirul asror? Betul, Pak. Ada kaitannya dengan sirul asror di pintu pertama, yaitu su'arul basyiroh. Apa sih mujahadatun nafsiku? Merangi keakuan, ya, merangi keakuan, bahasa umum merangi hawa nafsu. Ini ki kula kudu joget ae. Kok werih kula gitu. Apa mana Joko Tingkir metu ini? Takholli, takhalli, tajalli. Oh mana kalau kepala desa teng mriko niku ya wayang. Wayang niku wonten tandake gitu. Ngerti tanda nggih? Omane arek nom-nom njaluk orkes, mboten saged Pak menolak. Sing nom-nom Gus Lurah orkes ya ngene iki kate gak tak wenehi ya anak-anakku. Mumpung 17-an ya wis ayo ngoten. Akhire sing tuwek-tuwek nggih ngoten Pak. Njaluk wayang. Nek gak dituruti jarene kula pilih kasih wayang yang ngono. Akhirnya ana apa jenenge tandake wis. Dadi nek wayang ngene kula kengen munggah nggih lenggut-lenggut. Wis nasional Pak. Penak tenan pun. Kita mengenal tentang takholli Pak ya. Iki proses ruh kita ketika saat di dunia. Apa takholli? Takholli adalah ruh ini menjadi budaknya hawa nafsu, sehingga di dalam hati kita itu masih mengakui bahwasanya selain Allah yang berperan. Netepne keakuane hamba makhluk yang berperan. Contoh, kula salat, ati kula ana satu keyakinan sing duweni salat, sing lakoni salat kula tanpa campur tangan Allah. Hati ada kelas yang ada di situ Pak, sehingga semua apa yang pada diriku ku akui semuanya. Iki namanya takholli. Lah ini tertanda kalau ruhku itu dalam budaknya hawa nafsu, berarti jagate atiku itu masih dijajah oleh hawa nafsu. Seperti Indonesia tahun sebelum 45 kita itu Indonesia dijajah bangsa lain, Jepang, Belanda atau negara yang lain. Otomatis seluruh warga Indonesia mengikuti hukumnya penjajah. Itu pasti. Undang-undangnya penjajah itu harus kita ikuti karena kita menjadi bangsa yang terjajah. Ruh kita dijajah oleh nafsu, dijajah. Otomatis kita dikatakan menjadi budaknya hawa nafsu. Kita akan memakai hukumnya nafsu, bukan hukumnya Allah. Apa hukumnya nafsu? Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Mengajak ruh itu untuk selalu melalaikan pada Allah. Caranya bagaimana nafsu? Membikin ruh lalai pada Allah. Janji kita pada Allah hanya menyembah. Mudah. Ya tadi didatangkanlah kesenangan dunia. Akhirnya kita menjadi budaknya hawa nafsu. Satu. Kemudian proses berikutnya ada wilayah namanya takhalli. Apa? Proses
penafian, proses pembersihan, proses peperangan melawan hawa nafsu. Itu yang disebut mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Nah niki Kanjeng Nabi pernah dawuh terhadap para sahabat, saya yang paling kukhawatirkan perangnya umatku terhadap hawa nafsu. Itu perang yang paling berat. Dikatakan berat karena musuh itu ada di dalam diri kita, sedangkan kita tidak tahu. Nafsu tahu kita, otomatis kita terkendali oleh hukumnya hawa nafsu. Otomatis kita tidak lalai pada Allah, disuruh mengimani terhadap selain Allah. Itu nafsu. Alhaakumut takasur. Ingatlah ketika saat jiwa itu bermegah-megahan terhadap kesenangan dunia, itu akan menjadikan jiwa itu lalai pada Allah. Hal itu terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai matilah kita seperti itu. Oleh sebab itu maka Allah mengutus utusannya untuk membawa ajaran Rasulullah, yaitu dinut tauhid, disampaikan di tengah-tengah umat. Ketika dia menerima ajaran itu dan mengamalkan berbuat uzlah, maka disebutlah tahalli, proses pembersihan kotoran hati dari keakuan. Terus itu bisa dikatakan memerangi hawa nafsu yang menjajah di dalam negerinya hati ini. Ketika saat itu sudah terjadi, selesai Bapak, maka zona berikutnya ada wilayah tajalli. Apa? Di dalam hati sampean akan beriman hanya pada Allah, menetapkan ingsun, keakuan yang berperan akunya itu dadi akunya Allah. Ini mujahadatun nafsi. Apakah mujahadatun nafsi itu ada kaitan dengan sirul asar? Iya, itu ada di pintu pertama, yaitu syu'arul basyirah, rasa. Ketika jenengan merasakan beriman terhadap Allah, masih ada dua, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Berarti masih ada dua. Tapi sudah benar, proses inilah yang harus kita ikuti dan kita lalui, sehingga nanti kalau sudah masuk pada pintu kedua yang kami sebut ainul basyirah, melihat bertemu Allah, makrifat, maka yang merasa, yang dirasa, perkara yang dirasa itu sudah tiada. Itu namanya ahad. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi Allah, huwa utawi urip, iku Allahu wong Islam jenenge Allah, iku ahadun. Surat Ikhlas lho Pak, bendina diwaca. Kul huwallahu ahad. Ajarkan Muhammad, kenalkan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu jenenge Allah, utawi Allah iku ahadun tunggal, tunggal iku esa tiada yang tiada yang lain. Berarti imanmu sudah hanya pada Allah itu. Jadi benar, kalau sudah pintu kedua barulah jenengan dikatakan tajalli tadi. Oke, asal ngintip Bapak kula. Nggih, gremet-gremet mawon nggih. Nggih, monggo menawi tasih wonten. Monggo. Kalau kita lihat monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus, di dalam makom musyahadah kan ada makom fana, kamil, dan makom. Yang saya tanyakan gini Gus, bila mana orang itu masih di makom fana, dan dia mau meninggal dunia atau sakaratul maut,
apakah di situ bisa terjadi kepleset Gus, dalam arti tidak nyawang gustinya intinya gitu. Oh gitu. Ya. Nggih, nggih. Yang kedua, di dalam kajian Guson itu kan ada kajian ojo ngatur-ngatur urip lah, gitu loh bahasanya gitu. Ojo ngatur-ngatur hidup Allah. Ya. Yang saya tanyakan itu kayak apa sih Gus dalam prakteknya itu? Saya kadang-kadang ditukaidel Gus. Intinya gitu. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam golongan ahli syuhud, saya katakan ahli syuhud itu adalah ahli hati yang sudah sampai di makom musyahadah, yaitu makom ma'rifat Allah, entah lewat wasilun atau majudubun, terserah. Yang jelas di sini di makom musyahadah, ya, musyahadah ini makom ma'rifat Allah, ya. Roh iki ada di sini, ada 3. Musyahadatul fana, 2 musyahadatul kamil, 3 musyahadatul baqo. Fana dan kamil dimasukkan Allah makom mahfud. Baqo dimasukkan Allah makom maksum. Pun satu persatu bagaimana iki definisinya. Gini Pak, kalau fana ma'rifatnya di dalam satu hari satu malam 24 jam lebih sedikit, artinya sering lalai daripada ingatnya pada Allah. Oke. Tetapi beliau itu sesungguhnya tidak akan pernah menginginkan untuk lalai, tapi tetap dilalaikan Allah sebagai pempelajaran supaya zikirnya terus ditekuni. Wes, 1, 2. Secara teori dengan tekunnya itu berzikir, Allah menganggap cukup akan dimasukkan makom musyahadah kamil, musyahadatul kamil. Apa kamil? Sebaliknya dengan fana tadi. Kamil itu 24 jam, lebih besar ingatnya pada Allah, makrifatnya pada Allah daripada yang lain. Gampang ilinge, kathah ilinge, banyak ilinge daripada lalinya. Paham ya? Lupanya. Lah kedua-dua oleh karena masih ada indikasi lalai pada Allah sekalipun tidak disengaja, pertama maka Allah akan mengampuni atas semua apa lalinya tadi. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Yang kedua, akhirnya dia dimasukkan makom namanya makom mahfud. Apa makom mahfud? Makom yang terekso, terjaga. Artinya terjaga, sekalipun sampai ada di fana, tenggelam di dalam hawa nafsu, itu pun akan diangkat lagi Allah. Beda Pak dengan ahli hijab, dijarno terus menerus, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Tadi saya katakan, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Lah jelas, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari hukum hakikat, diajarkan hukum hakikat atau tidak, dia tetap la yu'minun, tidak percaya. Tidak percaya. Lah inilah yang tidak diangkat Allah. Yang diangkat Allah walaupun dia nyonyor kabeh, ngerti nyonyor kabeh nggih? Penjut kabeh. Nafsu tadi membikin dia seperti itu, tetap Allah pertolongan datang, diangkatlah. Akhirnya jenengan mbuh momen kaya apa klik maneh nang Gusti Allah. Yang terakhir adalah makom baqo.
Makom di mana sudah tidak mengenal lalai pada Allah, sekalipun dia tidur maupun terjaga. Jadi nggak ada lalainya. Ketika dia lalai, dia akan lalainya menjadi ingatnya. Bagaimana? Ya sapa sing ngelalekno aku. Jadi kembali lagi pada Allah, dipenuhi hatinya dengan zikir, akhirnya disebut makom maksum. Apa maksum itu maksudnya? Dikecualikan. Makom di mana dia tidak lebih daripada mahfud tadi. Maksum niku sudah lebih daripada terekso. Ngoten lho. Terjamin. Pertanyaannya, ketika kita masih ada di fana kok sakaratul maut iku menjemput kita lah gitu dah. Terus bagaimana nasib kita di mata Allah? Jangankan dia yang hanya fana itu ada musyahadah, mereka yang berjalan menuju musyahadah yang disebut mujahid belum sampai sini. Wa arina manasikana, dia sudah yakin dan beriman ajaran Rasulullah itu benar, dia sudah melakukan, cuman saja belum sampai ke musyahadah. Nah terus bagaimana? Wa arina manasikana, Allah sendiri yang menuntun roh itu. Paham ya? Lah tapi ya iki jeneng ngerepotno Gusti Allah. Sekarang sampean tak tanya, pengen ngerepotno Allah apa enggak? Nek gak pengen ngerepotno ya wis langsung tak durunge mati nunggu ning kene. Kata Rasul, nek wis lungguh ning kene kalbarki, budale koyok kilat. Masalah sudah pernah ke sini. Sama dengan saya. Ini sudah berapa kali saya ke sini, ya dah? Pertama kali ke sini sik tekok-tekok. Omahe nduk ndi yo? Boso. Kedua kali beda maneh wis. Di jalan agak diketahui sudah dilewati. Apalagi tiap hari ke sini, wah, udah semakin cepat begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah apa bang? Gak ngatur. Oke. Ketika saat kita sudah di musyahadah ada di fana, memang Pak, kita itu menghadapi kondisi di mana nafsu masih liar, cuman masih bisa dikendalikan. Cuman kadang-kadang kita masih merasa mengatur lah. Ketika saat kita itu tidak teringat, semuanya hanyalah Allah. Lah proses yang seperti itu sudah terbiasa bagi panjenengan yang ada di fana, dan itu tidak akan terjadi manakala sudah dibakok. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tidak, karena kesalahanmu itu sesungguhnya tidak ingin seperti itu. Sama dengan gini Pak, Ramadan jenengan puasa, sampai lupa kalau jenengan jam 12 malam habis tidur, di meja makan ada makanan nikmat, berhubung perut lapar langsung tancap gas, tinggal satu, walau biluk matin, walaupun satu puluk, tinggal satu puluk, jenengan ingat kalau sudah habis 2 piring. Pertanyaan saya, ketika jenengan habis 2 piring lupa kalau sampai puasa, batal nggak puasanya? Batal. Walaupun tinggal 1 puluk sampai ingat kalau puasa, eman rek ini, eman ya, masukkan aja. Batal nggak? Batal hukum syarat. Itu mengandung pengertian, jikalau engkau nggak ada niat lupamu itu, ya dah, karena dirimu, justru karena Allah, ya sudah free hukum. Tahu free hukum nggih? Jadi nggak apa-apa Pak. Satu sisi sampai pokoknya jangan sampai melepaskan tali Allah yang sudah kami jelaskan, faqatistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguhlah tali Allah. Mana? Adzikru bisiril asrar. Oke, ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan dulu Gus, sekitar 2,5 atau 3 tahun yang lalu di dalam hati saya iku terhadap panjenengan iku muncul rasa gelo. Rasa Gelo bukan marah, gela lo ya, gelo ya, gelo itu apa? Kecewa, iya, mangkel, marah. ya mangkel gitu loh ya. Nggih. Itu sekitar 3 bulan. Padahal saya pikir-pikir masalahnya apa aku nggak tahu gitu. Mangkel itu muring-muring itu dah. Oh iya. Marah-marah. Mangkel ganjel seapa bukan benci ya. Dongkol gitulah. Iya. Bukan benci loh. Kalau bahasa Mojokerto mangkel itu mesti benci. Oh ini bukan benci. Jadi iyalah kecewa mungkin lah. Ya kecewa, Iya. pasnya kecewa. Disebabkan Iya. karena Tidak ada sebabnya. Saya pikir itu di dalam kekecewaan saya pikir apa alasannya? Karena apa? Saya dengan panjenengan ketemu juga enggak. Wong saya di sini. Selama proses itu 3 bulan itu enggak ketemu. Lah pas saya mendengarkan tausiah panjenengan yang tahun 2012 yang dulu itu yang lewat radio. iya. Lah pas kan ada yang penanya. Si. Radio di wilayah sini. Enggak, di rekaman panjenengan yang lewat radio tausiah itu loh. MP3 di Iya, flash disk. di flash disk. Iya, lanjut. Tausiah dari radio. Di situ ada penanya ke panjenengan. Panjenengan kok begitu akrab dengan padanya itu? Akrab begitu ya, akrab. Lah, baru di situ aku menyadari bahwa aku itu kecewanya itu cemburu maring panjenengan karena panjenengan itu akrab dengan jamaah lain. Sementara Saya nggak akrab. yang begitu itu 3 bulan itu saya Tapi cari. sekarang kan sudah akrab. Ya, Iya. ini kan cerita 2,5 atau 3 tahun yang lalu. Iya, siap. Ya seperti itu. Lah, dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan. Oke. Karena itu juga nggak tahu itu ijik-ijik muncul gitu. Iya. Nah, dalam proses 3 bulan aku cari juga nggak ketemu. Tapi pas dalam ada tausiah, oh ini penyakit saya itu loh. Oh gitu. Iya. Intinya cemburu gitulah. Iya. Intinya cemburu. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya walaupun panjenengan nggak tahu kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin nyambung dari pertanyaannya tadi itu Pak Adnan sama ini. Saat teman-teman ingin berziarah, ini lagi kumpul-kumpul di sini ingin ziarah. Saya itu kan cuman diam, taruhlah gayanya itu sirul asror. Iya. Di situ di dalam hati berbicara, hari ini jamin aman. Nah, begitu ya. Lah, hal seperti itu sesungguhnya apa kan gitu? Sesungguhnya apa? Dan bagaimana dilihat di kacamata hakikat? Betul. Nah, terus ada lagi yang begini. Itu terjadi. Lah, terus berangkat. Begitu di pintu gerbang makom kan masih jauh. Ini juga bicara lagi. Oh iki orang jaluk maring aku. Orang nggak minta sama saya. nggak minta sama saya. Iya, ada seperti itu. Kok nggak minta sama saya? Aku bilang ora, tegas gitu. Lah, hal seperti itu sebetulnya apa? Karena Itu yang bicara itu tukang kunci apa? Memang di sini di hati. Oh, di dalam hati. Di dalam hati. Oke. Jadi di dalam hati nggak di luar. Dan itu aku nggak bertanya
lagi jalan aja. Nah, seperti di awal itu, misalkan begini, teman-teman ngajak ziarah, kapan ya Mas? Aku kan diam, nggak berani kapan-kapannya. Iya, begitu diam, walaupun diam itu nggak mencari petunjuk, muncul. Iya, muncul dengan sendirinya. Hari ini lah dia bilang kan aman hari ini. Nah, bahkan saya ke teman-teman itu bilangnya jarang-jarang pakai insya Allah, pasti nanti aman. Ya. Jadi waktu aku bilang pasti itu, aku nggak hiraukan dia mau bilang apa, mau bilang sombong kah, atau mau bilang ngerasa apa di sini kerso. Aku nggak pikir. Iya, pasti aman. Nah, gitu. Kadang begini, oh ini hujan Mas, lah nanti 2-3 kilo lagi pasti terang. Lah mengapa begitu? Ini sudah ngomong. Lah hal seperti itu bagaimana gitu? Bagaimana? Walaupun di dalam hati saya, ya ikulah kalamullah. Lah bagaimana iku ini apakah bahasanya karomah yang tadi di Pak Agnan itu atau apa? Monggo panjenengan mohon diterangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait masalah kedongkolan tadi, Pak, saya dilarang Allah untuk menyalahkan bahkan membenci. Jangankan terhadap seseorang yang sudah ada niat untuk menerima ngaji dinut tauhid, bahkan orang-orang yang menolak dan mencaci ini saya dilarang Allah membenci. Saya ulangi, saya dilarang Allah untuk membenci orang-orang yang tidak suka terhadap ajaran dinut tauhid, bahkan orang ini sekalipun mengatakan bahwasanya dzalika dzalalatun, ajaran yang kami sampaikan ini dianggapnya sesat, saya tidak boleh membenci. Saya bisanya tidak akan muncul satu benci manakala saya melihat Allahnya. Maklum Pak, wong gak ngerti diapani laksana. Bagaimana mungkin saya akan menyalahkan orang yang jatuh dari undak-undakan ini, wong dia itu berjalan tidak tahu jalan. Saya tidak boleh menyalahkan. Deladap Pak kamu, bahasa deladap itu ngawur, tak boleh Pak. Saya hanya memberikan maklum dia jatuh karena memang tidak bisa melihat jalan karena buta. Tugas saya sebagai ilal balahul mubin apa? Nuntun orang buta ini. Urusan mau tidak mau orang buta ini bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Muhammad, kau jangan bersedih adanya umatmu yang menolak ajaranmu. Muhammad, jangan bersedih. Jangan bersedih. Itulah Pak, saya sampai sekarang belajar meniru di situ. Sekalipun itu di luar agama Islam. Saudara saya di Nasrani yang tidak mau dengan ilmu ketuhanan, saya tidak boleh membenci. Saudara saya yang di Hindu Buddha yang tidak mau masuk dalam ilmu ketuhanan, saya pun tidak boleh benci. Aku yakin mereka baik yang ada di Nasrani atau di Hindu Buddha atau kepercayaan, kalau sudah ranahnya ke Tuhan, aku yakin sibuk untuk bagaimana caranya bertemu terhadap Tuhan.
cuman jalan dan bahasanya yang berbeda-beda. Ngapain terus ku salahkan wong semuanya itu wa inna ilaihi rajiun. Bon nggih sami ugi nek ngoten kula nggih nyuwun ngapunten mbok menawi wonten kata-kata kula sing kurang penak sami-sami Pak. Bon 1 2 mensikapi tentang khotir atau warid yang membisikkan di dalam hati panjenengan kali kula. Jelas ini ada ranahnya di wilayah mukasyafah Pak. Gini, ada 3 makom. Pertama adalah makom muhadharah, kedua mukasyafah, 3 musyahadah. Apa makom muhadharah ini? Makom umum Pak, makom dunia niki lho. Kita bisa melihat salon, bisa melihat tembok, manuk dan lain sebagainya. Iki muhadharah. Itu memakai ainul basariyah, mata dohir. Penutup antara mata dohir dengan tembok tidak ada. Akhirnya saya bisa melihat wujudi tembok. Ini muhadharah. Naik 1 tingkat namanya makom mukasyafah. Makom di mana kebukanya gaibnya makhluk. Di sini ada malakut, jabarut, lahut. Di situ ada makom-makom kebukae gaib makhluk, contoh sesuatu yang akan terjadi Allah memberitahu. Allah menampakkan, mengetahukan gaib makhluk terhadap dirimu, malaikat. Akhirnya jenengan tahu kliwar-kliwere malaikat. Allah membuka alam kasyaf pada dirimu sehingga kau mengetahui, dituduhkan, ditunjukkan terkait alam surga, alam neraka, ya, lauhil mahfud dan lain sebagainya. Semuanya itu masih ke buku makhluk selain Allah. Karomah juga begitu, bisa dikatakan itu karomah Pak. Nah, Allah membisikkan terhadap dirimu lewat khotir atau warid untuk memberikan petunjuk bahwasanya apa yang akan terjadi, kepastian itu ada. 1 contoh maneh, ada seseorang bertamu nang sampean, bertamu mau tanya tentang prospek dia mau mencalonkan kepala desa. Di situ khotir atau warid membisikkan hatimu, oh ya jadi orang ini, takdirnya jadi. Jenengan dawuh, lanjutkan. Nah gitu toh. Kalau khotir itu mengatakan gak jadi, mesti sampean katakan jangan kau teruskan. Nah gitu toh. Oke. Terus bagaimana kita mensikapi dari sisi hakikat keadaan ini, Bapak Ibu? Di dalam makom mukasyafah itu ada 2 Pak. Ada kasab suwari, ada kasab maknawi. Kasab suwari itu apa? Kasab di mana ketika saat sampai dapat kabar, ruh sampai niku nggak bisa connect ke Allah. Akhirnya jenengan merasa diri jenengan tahu, paham nggih? Ini akan memunculkan buah namanya takabur, riya, macam-macam niki.
Yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi karomatihim. Dengan karomah itu, dengan ilmu itu akan menutup antara hatimu dengan Allah. Akhirnya jatuhnya kita ditakholli atau ngaku-ngaku diri kita merasa tahu. Loh niki kalau dibiarkan Pak, oh nyuwun sewu Pak. Umpama sampean pengikut cepat pesat Pak, kondang teko Jawa Timur, ayo tak haduh, dengan uang berapapun ditempuh itu, karena kepastian itu kasab suwari. Sampai kapanpun Anda tidak akan bisa ke makom musyahadah berikutnya, karena terhalang dengan kasab suwari. Satu. Dua, kalimat kasaf maknawi itu bagaimana? Ketika bisikan itu datang, ada sambungan rasa hatimu terhadap Allah, connect pada Allah. Inilah Pak yang kami maksud, seseorang yang diletakkan di musyahadah dibonusi Allah kasaf. Kak semua pelaku ahli hakikat menuju ma'rifat dapat mukasyafah. Sehingga Anda tahu apa yang akan terjadi Pak. Akhirnya cerita nek kok terus noyo nyalok no lurah dadi tuas buang-buang duit, tenaga, biaya dan sebagainya. Jenengan bertamu yang agak nggak percaya, terus Pak jalan, nyatanya juga ajur muwur koyok bubur. Akhirnya moro, ngapunten Kang Kadah, kula mboten nganut panjenengan. Ya wis saiki sampean dibisiki maneh. Bondomu cai balik, nyo tak sangoni 50.000 dodolo es lho. Jenengan tamu nimang kadung percaya yakin adik jenengan nggih dibisiki balike dhuwit teko dhuwit 50 sing kok wenehi. Lah ngoten nggih, diwenehi dodol tenan, Pak. Wah, lah waris Pak, masih rendeng jatuh. Banyak yang beli. Akhirnya jangkap 1 tahun bisa kembali modal. Di situ. Akhirnya jenengan dadi pujaane tamu itu mboten. Wah, wong nyembah Pak. Ya iki wong wuta dituntun wong wuta. Akhirnya kecemplung jurang-jurangi hawa nafsu. Ya itu Pak. Akhirnya pertama iki ngomong laliani, wis ngomong. Ono kancane ada temannya yang punya masalah. Apa? Saya punya feeling kalau istri saya itu bermain dengan seorang laki-laki. Dibawa ke sini, jarawet jenengan khotire tak kojret. Iya ambek tonggone dhewe. Jenenge Badrun misale. Padahal nggak tahu, gitu. Begitu tanya, kamu punya tetangga namanya Badrun? Iya. Sama itu. Wes, mau mantep Pak nggih? Mau mantep. Dikasih tahu, rumahmu ngadep ke sini toh? Oh iya. Terus rumahnya Badrun ngadep ke sini? Oh iya. Tanggal sekian, bulan sekian, lihat HP-nya istrimu, ada janjian. Ketepatan belum dihapus. Cocok. Percaya enggak jenengan? Tamu jelas percaya 100%. Waduh, cocok jos iki. Nah. Akhirnya istrinya ditanya, akhirnya ngaku, udah tak maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Oke, seret. Suatu saat ada masalah lagi. Apa persoalannya? Uang yang hilang itu tidak tahu siapa yang mengambil. Dibawa lagi lah ke sampean. Wong sampean jos ya. Akhirnya warite orangnya belum datang, jenengan itu sudah dikasih warit. Nah, ini namanya ilmu hikmah Pak ya, ilmu hikmah. Jadi yang namanya khotir itu bisi sampean, orangnya datang sini mau
minta tolong sama kamu, uangnya itu hilang, diambil siapa? Tamunya begitu datang, belum duduk, duitmu hilang ya. Kira-kira kita sebagai tamu gak ndredeg Pak, belum ngomong sudah ditebak tahu. Jelas umpama saya yang menjadi tamu menuduh Anda itu adalah wali Allah. Sebab di dalam wong umum sing sebut wali Allah itu, wali iku wong sing roh sadurunge terjadi atau sudah terjadi. Iku nganggepnya seperti itu, padahal kekasih Allah itu enggak seperti itu. Cirine la khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak menyentuh muka safah sama sekali. Berhubung kita tidak mengerti tentang dunia hakikat marifat, mesti menuduh jenengan wali. Nggih, wah ngoten niku mlakune berangkang Pak ya. Ngambunge gak terima tangane sak sikil-sikile. Nek basaku bokong pisan po, ampun gregeten aku. Pun akhirnya diomongi, sing sabar ya. Duitmu dijukuk anakmu dewi. Dek wingi kalah taruhan sepak bola. Padahal belum tahu gitu. Akhirnya pulang, anaknya ditanya, Wisna sampai jujur gak jujur percuma, gak jujur ya percuma, menjadikan saya tambah marah. Sampai jujur tak ngapura, uangnya ayah kamu ambil. Nggih. Kok buat apa? Kalah judi Pak, sepak bola. Tambah mantep nggak sampean? Lo mantep, sampai lo jos pokoknya. Apapun sing sampean minta pasti dikasihkan. Apapun. Umpama saya sebagai tamu tadi sudah sukses, pabrik punya. Aku butuh duit 1 miliar. Nggak ada alasan untuk tidak dikasihkan. Pasti itu Pak, pasti. Walaupun dia belum memegang cash, tapi di bank ada, pasti diberikan. Mobilku wis rusak, Avanza, ganti Alphard ya. Wis nggak kadek jawab besok atau mben, langsung dikirim. Karena saya merasa panjenengan yang menolong saya sampai sukses. Gampang nggih golek bondo teng mriki. Pokoke situ Pak, sing dipertimbangno mek situ tok nek sampean njaluk bojomu tak bae oleh. Lah iki mikir-mikir, tapi aku yakin dikasihkan. Saking nemene sampean sebagai bendoro nang DE. Tapi nek umpama ngono ojo gak tak pesen ojo dijaluk. Sakno ya aja, liyane njaluk. Pun iki akan bahaya manakala di dalam diri jenengan tidak memegang dzikir sirul. Sementara yang mengenal dan mengerti memegang dzikir sirul asrar adalah mereka-mereka yang sudah duduk hakikat menuju makrifat. Sing thariqah dereng Pak. Nyuwun sewu, di sini ada yang masuk thariqah berapa tahun. Belum dikupas tentang adzikru bisiril asrar. Yang dibahas adalah dzikir jahar, dzikir khafi atau dzikir sirri. Loh kok iso Gus sampean ngomong aku iki mantane? Ya seperti itu. Jelas Pak nggih? Jadi tolong ketika itu keluar muncul khotir di dalam hati jenengan, klik no lewat rasa datang urip. Beres. Dengan cara adzikru bisiril asrar. Oke, ada lagi? Nambah Gus. Kejadian ini mungkin juga lebih dari 2 tahun, tetapi sudah masuk di sini. Kala itu bulan Ramadan.
dan saya juga melakukan sahur dan puasa. Ketika saya itu kerja karena kirim air, lah begitu saya kirim air, saya duduk, saya lihat air di galon. Di sini kok dikongkon minum, Disuruh minum. ya disuruh minum. Dan saya saat itu tidak berpikir apapun. Saya minum. Saya minum aja. Ketika sudah minum, oh berarti aku batal lagi puasa. Kan gitu ya, batal puasa. Tetapi saat itu tidak ada sedikit pun rasa kecewa. Kecewa atau meratapi? Nggak ada itu, nggak ada. Dan saya itu berlalu saja lah. Beberapa menit kemudian saya mau kirim lagi. Ketika menaikkan galon ke keranjang, ini bilang lagi, kamu puasa atau tidak puasa tetap harus karena aku. Kan begitu lah. Setelah itu sekarang apapun itu, maaf saja, baik itu sholat, puasa dan sebagainya, aku hanya ngetut nakarep. Nggak puasa ya nggak puasa, istimarah ya aku biarkan saja. Lah itu bagaimana menurut hakikat itu? Sementara aku itu sudah nggak pusing gitu loh. Nggak pusing mau istri gini, aku biar sebetulnya ingin ketawa, tapi aku nggak diketawain. Setelah dohir mau tambah begini soalnya, ya aku suka tidur saja gitu. Lah bagaimana itu tinjauan hakikatnya? Lah kasaran itu benar atau tidak kan gitu. Terima kasih Gus. Berhubung tanyanya dari sudut kacamata hakikat, tetap saya katakan sudut pandang syariat dulu, ya dah. Apapun alasannya, sudut pandang syariat, jenengan pusing atau gak pusing, nyaman atau gak nyaman, syariat itu menghukumi karena jasad melakukan sesuatu pelanggaran tetap diberi ambek wasit karena pelanggaran secara syariat. Oke. Terus tanyanya bagaimana pandangan kacamata hakikat? Saya tertarik dengan bahasa kau puasa tidak puasa itu harus karena aku. Kalau hati sudah tenggelam di dalam bahrut tauhid, Pak Bu ya, mohon maaf. Sing kami maksud bahrut tauhid itu bukan ilmu, tapi laku dalam hati. Apapun keadaan yang dilakukan oleh jasad, tidak ada alasan ruh atau hati ini protes. Karena apa? Karena hati atau ruh sibuk bercinta pada Allah. Kalau memang seperti ini, maka hal itu tidak disalahkan miturut pandangan Gusti Allah. Idza waqa'a al-maksiyata, orang-orang makrifat itu tatkala dijatuhkan di tempat maksiat loh ya, hati lali pada Allah itu maksiat, Pak. Maksiat, saya katakan maksiat itu tidak hanya secara syariat fisik, maksiat secara hati bentuknya lalai pada Allah. Mereka yang sudah duduk di situ di musyahadah ketika jatuh di tempat maksiat, oleh karena hatinya tenggelam bercinta pada Allah, maka itu tidak dikatakan maksiat. Ayo, sekalipun itu syariat, maksiat. Ingat ada 4 waktu yang dihadapkan Allah terhadap golongan-golongan kita ahli syuhud. Apa? Bala, nikmat, taat, maksiat secara syariat atau fisik. Semuanya itu makhluk ya. Dan di dalam dan di luar makhluk ini hanya hidup. Mereka ahli syuhud sibuk nyawang Allah, sibuk nyawang uripe, sibuk nyawang isim fa'ile, pelakune, tidak sibuk nyawang makhluk
makhluke. Lah bagaimana sikapan hakikat seperti itu? Sah-sah saja. Tapi apapun alasannya, kalau kita sikapi dari sisi syariat loh, tetap salah. Paham nggih? Seperti itu. Nah, tandanya sampai niku nggak pusing walaupun istri marah sampai nak mek guyut tok atau kekel tok, hati ikhlas ridho dengan apapun resiko dari sikapan, pandangan, persepsi orang lain. Oh, bapak kae saiki wis gak gelem gembul ambek masyarakat. Bagaimana hablum minanase rusak kabeh. Biasanya adzan saiki gak tahu adzan. Alasane suarane entek. Padahal laku hakikat. Lah ngene yang wis omongan atau opini yang berkembang di luar iku pasti negatif. Jenengan kok gak pusing dengan hal ini, berarti tanda lakune atimu sudah ketoto. Tapi kok pusing terus sakit hati, itu perlu dipertanyakan. Berarti gak layak jenengan iki lelenggah lelampah sing kaya ngene. Kudu lelampah lelenggah berlaku api yo hablum minanas, api yo hablum minallah. Jadi nggak ada opini sing negatif. Tapi nek jenengan iku nggak ada masalah, hal itu yang nggak jadikan hati sampai ngamuk dan lain sebagainya. Bahkan orang dekat kita, istri ngamuk sampai guyu tak kekel, ingin pun ikut tetanda bahwasanya lakune hati sudah ketata Pak ya di situ. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ngapunten, ini mungkin dangkal sederhana tapi ada beberapa hal yang menjadi ganjelan Gus. Akal Dangkal ringan-ringan saja ngaten. Oh, dangkal. Nggih. Jadi ngaten Gus. Satu, saya mau minta pendapat Gus. Ya. Yang kedua, minta saran tips-tips untuk menjalankan. Yang ketiga, tentu kita juga mohon untuk Gus selalu mendoakan kami para jamaah, saya pribadi dan seluruh semua. Jadi ngaten Gus. Yang kami yakini saat ini bahwa manusia adalah roh yang diutus untuk menjadi manusia, itu pada dasarnya adalah insan kamil. Satu. Yang kedua, nanti ini mohon pendapat Gus, bener apa enggak statement ini? Yang kedua, pada dasarnya Allah itu tidak butuh apapun, baik syariat, sembah, sujud dari manusia itu tak butuh. Yang butuh itu manusia. Yang ketiga, bahwa pada dasarnya Allah itu sudah menciptakan alam ini maksudnya alam semesta, bukan alam dunia saja. Itu sudah sangat lengkap dan sempurna. Jadi nggak mungkin Allah itu repot harus naik turun dari langit ke bumi ini. Artinya, terus yang keempat, bahwa manusia itu adalah makhluk ras yang paling sempurna. Manusia yang makhluk yang paling sempurna. Dia mempunyai piranti yang super demikian lengkap. Nah, yang akan menjadi pertanyaan, satu, bagaimana membangkitkan manusia itu agar kembali menjadi insan kamil? Agar kembali insan kamil, karena sudah melupakannya. Yang kedua, bagaimana manusia itu agar tetap untuk selalu sadar dengan dasar iman maupun keikhlasan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana manusia itu untuk bisa selalu mensyukuri apa yang telah dia terima, baik apa yang ada di dalam dirinya maupun di alam. Artinya di dalam dirinya itu ada rasa, ada batin, ada sir, ada kolbu dan macam-macam. Itu di situ kan ada tirakat dan sebagainya, termasuk syariat itu sebenarnya bagian dari syukur itu sendiri. Betul. Yang terakhir Gus, puncak dari itu adalah tentang bahwa yang kembali kepada yang maha suci adalah yang suci.
Jadi kami ingin menanyakan tentang keikhlasan dan ilmu istinja. Ilmu Istinja. istinja. Nah, puncak dari itu semua adalah setahu kami, karena semuanya sudah ada disediakan untuk manusia alam ini. Adanya adalah ketentuan atau adab, atau orang menyebutnya doa. Mungkin secara sepintas itu yang nantinya ujungnya adalah menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat di dunia. Ini sebenarnya kepengen mengetahui tentang buah yang sejati, atau buah karang atau jambu karang itu sendiri. Buah yang sejati, atau nanti kebencian. Karena pada dasarnya syariat, agama dan sebagainya itu kan untuk diri manusia sendiri, tidak ada urusannya dengan Allah. Itu untuk kepentingan manusia sendiri, untuk bisa kembali. Ngapain Gus, mungkin dangkal-dangkal saja agar kita nanti di dunia hidup menjadi manusia yang benar-benar pinunjul dan bermanfaat. Betul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, sesempurnanya makhluk. Dan Allah menciptakan manusia walaupun secara syariat diperintahkan hanya menyembah padanya. Jikalau manusia itu tidak menyembah padanya, itu tidak akan menghilangkan sifat ketuhanannya Allah. Artinya Allah tidak butuh dengan sembahan kita. Nah, cuman hukum bolak-balik kita, walaupun Allah nggak butuh dengan sesembahan kita, sayugjanya kita harus menempatkan diri untuk bisa menyembah Allah dengan benar. Bagaimana kita menciptakan lagi bahwasanya kita adalah insanul kamil, yang asalnya itu Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya. Bapak Ibu, belajar kita tentang masalah kesempurnaan. Kami teringat dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Untuk menjadikan manusia itu sempurna di mata Allah, baik di mata manusia ataupun di mata Allah, sehingga bisa bermanfaat bagi manusia atau makhluk lainnya, maka diperlukan peradaban. Ajaran dua tadi saya katakan. Ajaran pertama yang berkenaan dengan sosial, itu yang disebut dalam Al-Quran hablum minan nas. Ajaran dan sistem atau kurikulum ini yang kami sebut dengan ajaran syariah. Ini harus digali, difahami oleh jasad dan dilakukan oleh jasad, supaya nanti dia menempatkan dirinya sesama manusia itu benar, akhirnya tidak disalahkan. Yang kedua, supaya sempurna fi ahsani taqwim, teng mriku manusia harus peradaban ruhnya punya semacam kurikulum atau pengajaran atau sistem yang untuk pada Allah, dan ini yang disebut sebagai hablum minallah, hubungan langsung kepada Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang kami maksud sebagai ajaran dinut tauhid. Dia tidak cukup untuk belajar kurikulum tersebut, tetapi dia harus membuktikan, mengamalkan kurikulum itu, ruhnya itu terhadap Allah. Bentuknya akhirnya dia akan selalu melakukan uzlah dengan dibimbing tentang masalah zikir. Akhirnya sempurnalah dia, hablum minallah dia utamakan di atas hablum minan nas.
siapapun panjenengan manakala dua etika, dua kurikulum ini dibawa, maka Anda pasti akan dimasukkan api baik mungguh menungso indanas juga mungguh Allah indallah. Inilah kesempurnaan dan inilah yang dimaksud dalam satu ayat bahwasanya Rasulullah diperintahkan ke dunia itu untuk menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak langsung dia memvonis orang itu salah, tidak. Dia bijak bagaimana caranya menumbuhkan ya pengetahuan baik secara akal maupun hati terhadap Tuhannya. Berbagai cara beliau sehingga dikatakan dalam satu ayat itu. Ini kalau sing mengatakan bahasa tidak hanya Rasulullah itu memberikan satu wejangan tapi mendahulukan, memberikan contoh. Ini kalau ya napa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tidak hanya memerintahkan tapi dia nomor satu memberikan contoh. Seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dengan dua ajaran, dengan dua sistem inilah akan menjadikan manusia itu sempurna. Arti kata sempurna di mata manusia itu baik, apalagi di mata Allah. Ini yang kumaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wes satu. Nomor dua, bagaimana orang itu selalu bersyukur menikmati atas semua apa yang diberikan pada Allah, sekalipun itu nikmat ataupun sesuatu yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa kata nafsunya dalam hatinya. Mohon maaf, kita tidak bisa Pak mensyukuri nikmat Allah manakala kita itu melihat nikmatnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi nikmat itu tidak sesuai dengan kehendak rencana di dalam hati. Satu contoh Pak. Kita sebagai maklar Pak, tahu maklar nggih? Penyambung lidah nih dulu. Ada tanah yang dijual taruh aja 100 juta. Kita dikasih pesan sama yang punya tanah, Gus tolong jualkan tanah saya membandrol, saya terima 100 juta. Akhirnya saya dapat pembeli 125 juta. Berarti saya untung 25 lagi itu Pak ya. Untung 25. Oke. Ketika saat transaksi antara penjual dan pembeli itu sudah ketemu, clear ya. Saya dikasih yang beli persen hadiah atau uang muka. Gus, ini ada uang 1 juta dulu, nanti sisanya kalau sudah administrasi surat menyurat selesai. Oke, tak terima Pak. Ketika surat menyurat itu sudah selesai, rampung semuanya, yang beli sudah tidak bisa kami hubungi. Gimana? Berarti uang saya 24 juta ya, kan ada di situ. Orangnya tidak bisa kami hubungi, memang sengaja dia tidak mau memberi. Gimana? Amarah enggak? Amarah, karena kita melihat nikmat, sehingga kita akan protes ya, ganjel di dalam hati atas pemberian Allah berupa hanya 1 juta. Sampai Allah tegur di dalam surat Ar-Rahman, sudah berapa nikmatku yang kau ingkari. Ya napa nih? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban.
masihkah kau akan mengingkari atas nikmatku? Nah, ya. Itu persoalannya karena tidak bisa melihat Allahnya saya. Nggak bisa saya bersyukur pada Allah, menikmati atas yang dinikmati, yang telah diberikan. Rencana saya di atas kertas 25, nyatanya yang cair cuma 1, kecewa Pak. Tetapi kalau hati saya maulah sedikit melihat semuanya karena Allah, saya bersyukur walaupun dikasih hanya 1. Saya tidak akan sakit hati terhadap sang pembeli, enggak. Justru sikap saya yang seperti itu terhadap Allah, aku yakin suatu saat kita akan ditemukan dan digerakkan hatinya sang pembeli untuk memberikan tanpa kita hubungi. Biasanya seperti itu Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang senantiasa makrifat kepadaku atas nikmat semua apa yang kuberikan, yaj'al lahu makhrajan. Persoalan yang sulit kau buka, itu nanti aku buka. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, dan akan kuberikan perkara yang kau tidak sangka-sangka datangnya. Itu karena etika peradaban ruh terhadap Allah itu dikedepankan, sehingga saya bisa dikatakan menikmati atas semua apa pemberian Allah tanpa ada ganjelan apapun. Hal itu Pak nggih angel gitu ya, angel. Tapi seangel-angel apapun, sesusah apapun, kalau kita beriktikat untuk bisa untuk seperti itu, motivasi untuk situ, aku yakin sesuatu yang susah, angel itu jadi mudah. Mohon maaf, di sini ada yang bisa bermain badminton? Ada? Mungkin bisa ngacung? Badminton itulah. Atau volley? Yes, bisa-bisaan ya. Oke. Awal Anda belajar susah enggak? Susah Pak, susah awal. Tapi berhubung jenengan setiap saat waktu latihan terus, maka perkara yang susah itu kemana? Hilang. Logikanya seperti itulah kita pada Allah, untuk mensyukuri atas nikmatnya. Kenikmatan itu akan jadi mudah diterima di dalam hati, sekalipun kenikmatan itu tidak sesuai dengan kehendak nafsu dalam diri kita. Rencana nafsu dalam diri kita itu 25, sudah sana sudah clear, sini clear, ketemu saya di persekot 1 juta besok ya kalau sudah administrasi selesai. Marem Pak nggih, marem. Begitu sudah selesai semuanya, dihubungi nggak bisa, orang mana juga saya tidak tahu, ya sudah, dadah. Mohon maaf, memang Pak, kita di dunia itu dihadapkan Allah 2 dilema, 2 kategori. Pertama adalah pasti, kedua kopdi. Takdir 2 enak dan gak enak itu pasti setiap saat akan didatangkan Allah. Dan semua apa yang didatangkan 2 hal itu semata-mata untuk menguji kita, apakah hati kita melihat Allahnya atau melihat makhluknya yang berupa enak dan tidak enak, enak dan susah. Ketika saat dihadapkan gak enak, in asobahu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mengatakan kembalilah padaku, supaya musibah jadi nikmat. Apalagi yang enak, kembali lagi pada Allah. Akhirnya kita hati dalam keadaan tatmainnul qulub. Tadi pertanyaannya banyak tapi saya lupa. Terusnya apa gitu loh. Ada yang lupa tadi, mohon maaf ya. Tadi masalah sudah saya jawab terkait insanul kamil, kedua masalah nikmat, terus
Ketiga tahu Pak. Masalah mensyukuri. Jadi mensyukuri itu, bersyukur itu kan apa yang sudah diberikan pada Allah. Artinya bukan hanya sekedar rezeki, termasuk nyun sewu, kita diberikan batin, diberikan rasa, betul, diberikan cipta. Oke. Di situ kan orang itu cenderung bersyukur, yang kami pahami itu dengan cara tirakat dengan cara syariat dan sebagainya. Itu juga cara-cara, isinya gini, apabila saya diberikan motor, karena saya nggak punya motor, saking bersyukurnya mesti tak rumat. Seperti itu. Jadi ketika kita bersyukur, saya meyakini kalau yang di luar dalam diri pun kita syukuri, apalagi yang di dalam diri, itu kecerdasan kita, kecerdasan dalam arti global, itu akan meningkat. Betul. Dan kita akan semakin bisa untuk menjawab tantangan dalam kehidupan, baik yang bersifat fana atau yang bersifat goib. Artinya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Jadi termasuk dalam hal ini, termasuk keimanan yang tadi dari awal, makanya agar selalu ingat itu bagaimana. Nah, ketika kita sudah melihat semuanya, kersane Allah dan qudratullah, iradatullah, terakhir, karena semuanya sudah ada di dunia ini, sebenarnya Allah itu sudah pepek lah. Bagaimana itu menjadi wujud nyata, itu kan diperlukan ketentuan adab atau doa. Nah, ini yang puncaknya di situ. Ini yang menurut saya paling sulit. Biasanya yang tahu itu nyun sewu kiai-kiai pondok. Saya belum pernah mondok pakai. Oke. Gini Pak ya, rozako niku maknane kan Allah memberi. Dibahasakno secara umum, rezeki ing munggo wong umum mesti berupa materi. Padahal pemberiannya Allah yang disebut rezeki itu tidak hanya berupa materi. Rezeki yang paling nikmat, yang paling tingkatannya paling dhuwur, paling tinggi, nikmatnya pemberian Allah terhadapmu untuk bisa makrifat pada Allah, itu yang paling tinggi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jenengan ketemu garwa, jodoh, iku rezeki. Ya ta? Rezeki juga. Di situ dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi sebelum mawaddatan wa rahmah, di situ ada sakinah. Anteng, damai hati. Lah, ketika Allah memberikan kedamaian hati dengan bentuk istri datang, itu juga rizki. Terus kemudian mawaddah, kasih sayang, cinta kasih, itu juga rizki. Terakhir rahmah adalah pertolongan. Ini kalau saya masukkan di dunia tauhid, mohon maaf, jenengan kulo dipethuk non jenengan. Mohon maaf, iki proses lho Pak, kita bicara proses. Saya kepethuk si B saya anggap sebagai guru akhirat saya. Ini rezeki bagi saya untuk menuju iman yang benar. Kemudian guru saya itu membimbing saya untuk menuju Allah. Akhirnya kulo cinta kasih kulo tertanam untuk hanya pada Allah. Iki namanya rahmah ya. Tadi pertama adalah sakinah. Hati kulo sudah mantep, iki menjadi guru saya. Saya anggap ini guru akhirat saya untuk membimbing saya menuju jalan dan bertemu Allah. Wis. Sedikit demi sedikit hati saya terjawab semua atas semua persoalan yang selama ini miskil munggu saya pada Allah. Akhirnya proses berjalan, saya melakukan uzlah. Di situ pasti ada tertanam mawaddah. Mawaddah itu cinta. Tapi sebelum tertanam cinta, saya dalam hati saya tertanam muraqabah. Apa? Merasa Allah itu selalu bersama saya. Dalam hati saya merasa aku selalu dibimbing Allah, selalu disawang Allah, selalu
dimonitor Allah, sehingga saya tidak ada celah untuk hati saya untuk melalaikan hal itu. Terus menerus akhirnya ini proses Mbak ya, akhirnya saya sampailah pada makom musyahadah. Nah, disinilah bentuk yang namanya rohmah. Rohmah itu pertolongan. Mulai awal sakinah, mawadah, bahkan warohmah itu adalah satu nikmat yang tidak terhingga. Apabila saya ukur dengan materi, tidak akan bisa diukur dengan materi. Berarti pemberian Allah yang paling puncak adalah bertemunya roh terhadap Allah. Jikalau ini sudah terjadi pada diri panjenengan, maka pasti panjenengan itu nanti akan menjadi rahmatan lil alamin. Tidak hanya sampai iki bermanfaat bagi sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara otomatis tertanam di dalam hati panjenengan. Itu otomatis Pak, otomatis. Lah, untuk selanjutnya panjenengan kalau sudah jiwa terbentuk kemakrifatan pada Allah, jangankan masalah hablum minallah iku mang tidak dijaga, sampai rasa syukur bentuk pada Allah itu selalu tumbuh di dalam hati, sehingga tidak ada alasan hati panjenengan untuk tidak menikmati, mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manakala jenengan ditaruh di khawasul khawas, pasti sesuai dengan apa yang jenengan tanyakan tadi, terjawab semuanya. Tetapi kalau ini ditaruh Allah di khos, ngapunten wa ing kuatah, persepsi orang lain macam-macam. Lah iya, katanya sudah makrifat ya, sudah dekat pada Allah. Lah kok dik ini kelakuannya kurudur gak sembahyang, wis membuat satu persoalan baru di tengah masyarakat. Sebetulnya tidak membuat persoalan baru, cuman kita sendirilah yang salah persepsi atas ketidakfahamnya kita di dalam zona mereka itu. Coba kok umpami sudah masuk di zona itu, ya Allah, tidak ada alasan untuk menyalahkan terhadap siapapun Pak kita. Itulah nanti timbulnya kita itu antara satu dengan yang lain tidak ada gap, tidak ada perlu yang diperselisihkan walaupun beda bendera. Seperti itu. Ya, terus lagi tadi apa lagi? Yang terakhir itu tadi terkait dengan adab Pak, karena hajat. Adab tata krama. Adab maksudnya seperti ini Pak Kiai. Jadi ketika seluruh elemen apa yang diberikan Allah kepada diri kita manusia, punya disediakan di alam, kemampuan kita baik untuk berpikir, baik untuk berasa, maupun berbatin itu kan meningkat otomatis. Nah, terakhir itu kita udah bisa melihat bahwa semuanya ini apa yang kita butuhkan di dunia itu sudah ada. Masalahnya kan harus ada izin. Karena menjadi nyata atau tidak, atau yang mengatakan orang itu doa. Ya, itu puncak dari sebuah syukur menurut saya kan di adab itu. Nah, yang ujung dari itu adab, implementasinya maksud kami adalah tentang nandur wiji kebajikan dan lain-lain yang nantinya menjadi buah yang abadi. Atau di sini disebut jambu karang itu. Iya. Matur nuwun. Ketika saat hati betul-betul Pak ya masuk di wilayah makrifat Allah, di situ tidak ada tendensi apapun yang bersifatkan apapun, tidak ada.
Walaupun teori mengatakan siapapun yang menanam dia yang menuai. Di sini kan nanti kita dituntut hukum sebab akibat munculnya wujudnya sesuatu dari peradaban itu, lah gitu toh. Tetapi orang-orang yang hatinya sudah di wilayah musyahadah, saya katakan tidak ada tendensi apapun, tidak ada. Walaupun tidak ada tendensi apapun, dengan sendirinya itu akan memunculkan buah kewujudan dari semua apa yang telah dilakukan. Bisa dibuktikan? Bisa. Contoh, coba panjenengan lelakuwo berjalanlah laku zikir untuk pada Allah, ya, dengan menjaga baik hablum minanas, lebih-lebih hablum minallah. Buktinya apa? Di situ nanti jenengan akan mengalami satu prosesi di mana hati panjenengan tidak mudah khawatir, tidak mudah takut. Justru sebaliknya yang terjadi adalah tatmainul qulub, ketenangan hati, kepuasan hati. Ini bisa jenengan bukti. Urusan muncul secara fisik dohiriyah itu urusan Gusti Allah. Yang jelas jenengan gak ada tendensi apapun. Ini kalau hati sudah di wilayah musyahadah, di wilayah ma'rifat pada Allah. Sebab al-ubad itu golongan 3, Pak. Al-ubad, ahli ibadah, al-ubad. Ada yang dia melakukan masih ingin diwahno orang, ingin diwahkan orang, berarti ingin dianggap orang bagus. Betul Pak ya? Apa itu namanya? Ya, ingin dipuja. Ada ahli ibadah ketika ibadah itu sudah lepas dari wahnya orang, tetapi ada tendensi pada Allah karena surga, karena pahala, dia dijauhkan dari neraka. Kilahuma madmumun, kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, kedua golongan ini masih dipaidu Allah. Dipaidu ini ya Pak Pak, diseneni. Kamu itu mau melakukan sebab tak kasih hadiah surga, tak kasih hadiah pahala, tak kasih hadiah jauh dari siksa atau neraka. Saya coba, jikalau enggak saya kasih itu, mau gak kamu? Di dalam Islam dikatakan munfaridan kali jamaah. Siapa yang sholat sendiri 1 derajat, siapa yang sholat berjamaah 27 derajat. Yun sewu, kalau posisi kita masih ada tendensi pada Allah, tidak bisa lepas Pak. Jamaah saya karena 27. Ya coba sholat sendiri dan berjamaah saya kasih pahala setugel, sama-sama setugel. Ngerti setugel? Separuh atau satu aja sama. Kira-kira di masjid ada yang jamaah? Angel Pak. Ini kalau kita di zona tahapan yang kedua loh Pak ya. Lah, ini pun akan mengharapkan sebab akibat. Dia mendapatkan akibat karena dia melakukan sebab. Lah gitu toh. Itu akan tampil pada diri kita. Makanya mengapa dikatakan kilahuma madmumun, keduanya itu masih diseneni Allah. Udah. Yang terakhir Pak, al-ubad lillah billah. Karena Allah. Artinya karena Allah sudah tidak ada rasa dirinya yang melakukan,
tetapi semata-mata hidupnya yang melakukan, yaitu Allah Subhanahu. Itulah namanya lillahi ta'ala. Makanya setiap aktivitas apa wae, apa saja mesti ditutup lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Berhubung bahasa karena Allah Ta'ala itu ilmunya tidak disampaikan di tengah kita sebagai masyarakat, maka kita belum bisa sampai lillahi ta'ala yang sebenarnya. Apakah ini nanti akan muncul sebab akibat? Walaupun terlepas dari 1 dan 2, memang apa itu yang bisa kita rasakan adalah tatmainnul qulub. Terus bagaimana imbasnya terhadap orang dekat kita? Pasti Pak, sampai menyalakan lampu yang disinari itu tidak hanya di titik ini, pasti akan melebar. Semakin tinggi voltase, semakin tinggi wattnya akan semakin menyala, semakin bentar. Jenengan zikir itu juga semakin besar zikir Anda, maka cahaya itu akan semakin bentar atau semakin terang. Itu sebab akibat wujude ya kuwi. Tetapi ingatlah, kita di dunia ini walaupun muncul sebab akibat, mesti ono min, ada plus. Saya ngaji seperti ini Pak, nggak mungkin hanya plus tok. Pasti ada golongan yang menganggap itu min, negatif, pasti Pak. Itu yang kurasakan. Fakta di lapangan seperti itu. Apalagi sampai saya mengflorkan sirul asrar. Kata Pak sing berkomentar, itu rahasia. Mengapa dibuka? Itu rahasia Allah. Mengapa rahasia Allah dibuka? Jawab kula nggih, gampang mawon. Sing buka ya sapa? Nek jenengan nyawang kula berarti menuduh saya yang buka. Tapi nek Anda melihat Allahnya, siapa yang buka? Allah sendiri dah. Ya tinggal pertanyaannya, panjenengan nyawang sintene? Nek nyawan mukhlasone ya jelas getem-getem, gak setuju, akhirnya protes. Tapi coba kalau nyawang Allah. Terus saya katakan yang kedua, kira-kira dalam diriku tidak ada Allah, bisakah saya membuka tentang sirul asrar? Nggak bisa lah. Kula pernah memang diprotes salah satu mursyid ya tentang masalah ini, tapi saya jawab satu kalimat, tidak bisa menjawab. Saya dituduh membuka rahasia Allah. Dalam bahasa, ya kalau bata diletakkan di luar, di umum ya. Kalau intan harus disimpan di dalam lemari. Saya ya bicara gini. Terus jenengan nyawang kula apa nyawang Allah? Nek sampean nyawang Allah, nek wis makrifat jelas nyawang Allah. Nek nyawang Allah berarti yang membuka. Udah Pak, jawab saya segitu sudah nggak ada terusnya. Memang saya diperintahkan untuk jawab seperti itu. Memang di Quran kan dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Bahasa tentang ruh Muhammad ini nggak ada kewenangan untuk membahas. Nggak ada, manusia nggak ada. Karena terbatas manusia itu. Terbatas. Cuman sadar nggak? Di dalam diri semua manusia, dalam diri Muhammad itu ada Allah. Bisa enggak Muhammad itu menyampaikan tanpa ada Allah di situ? Kalau Anda melihat Allahnya, jelas Anda mengatakan, oh ya benar, yang menyampaikan adalah Allah, yang membuka rahasia adalah Allah. Muhammad utawa jenengan kali kula niki ya makhluk, enggak bisa nyapo-nyapo Pak. Kan sudah dikatakan innama ana basarum mislukum, kata Rasulullah dalam surat Al-Kahfi, surat Kahfi ya. Di situ dikatakan aku iki
sama dengan kamu, sama manusia lah. Sifat manusia, status manusia seperti patung. Apabila manusia itu tidak diberikan Allah nyawa, apa iso lah gitu toh bicara. Itu bahasa syariat, Pak, bahasa syariat. Tapi bahasa hakikat, apakah mungkin seorang manusia bisa bicara tanpa ada Allah di situ? Enggak mungkin toh. Apa mungkin wayang kulit itu bisa bicara sendiri? Enggak bisa toh. Saya mendengarkan dengan betul seksamalah di salon. Siapa ya yang bicara itu? Petruk apa Bagong, Pak? Tak dalang nggih? Ya wis jelas seperti itu. Sama sebetulnya itu. Tinggal pertanyaannya kita melihat Petruknya atau melihat dalangnya. Makanya dalang itu suaranya kok ngalih-ngalih. Kalau Petruk gini, kalau Bagong begini, kalau Gatotkaca begini, kalau Dasamuka suaranya begini. Itu dalang. Tapi sumbernya kan satu, Pak ya. Wis tinggal pertanyaannya kita melihat siapanya. Jadi Pak, baik di dalam golongan 1 sampai 3 itu memang ada sebab akibat. Tetapi yang perlu kami jelaskan, hanya mereka yang sudah ketika hatinya di wilayah makrifat itu tidak membahas tentang sebab akibat. Karena apa? Karena dia sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, tapi ya tetap digenahke Allah secara peradaban wujud secara dohir dipentokno. Contoh kula nyampe ngeten iki, Pak, ya gak kabeh wong iku bisa menerima. Banyak golongan justru yang tidak bisa menerima. Tatkala tidak bisa menerima, bagaimana komentarnya, pendapatnya? Zalika zolalatun. Apa yang disampaikan Mukhlason itu sesat. Kehidupan seseorang itu ada yang menjalankan sholat setiap waktunya sholat karena itu suatu kewajiban, dan ada yang tidak melakukan sholat tapi selalu ingat sama Allah gitu. Sedang yang sholat kadang-kadang itu punya rasa ria sama tetangga, sama mertua, sama anak kan gitu. Sedang yang nggak sholat itu selalu ingat bahwa saya mau mati, saya mau ketemu sama Allah gitu loh. Bahkan selalu wirid sama Allah gitu. Itu menurut Bagya itu yang mana gitu Pak? Di antara itu. Dan kadang-kadang orang yang sholat itu rezekinya sedikit Pak. Tapi orang yang nggak sholat justru malah kadang-kadang dilebihi gitu Pak. Sampai boleh dikata kaya gitu Pak. Oh gitu. Saya tanyakan, saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai mawon ya, nyantai. Oke. Ketika saat ruh itu dibimbing menuju dan bertemu Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Itu tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Nah ini yang Allah ini lengke, sampai gak usah benci, gak usah menyimpulkan iki ganggu ngaji, ojo. Masih anak nangis tadi juga begitu, jangan menyimpulkan panjenengan iki iku ganggu, jangan itu jangan ya. Bapak Ibu, di situ dikatakan sistem untuk menuju dan bertemu Allah syaratnya ada dua. Pertama, laku bagusi hati ya, bukan jasad lo ya, laku bagusi hati atau ruh, lakunya ruh.
wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, termasuk hati atau roh itu menanggalkan persekutuan terhadap selain itu, berarti perilakunya hati bukan jasad. Wis, iki sebagai dasar. Oleh sebab itu, untuk menuju dan bertemu Allah itu sistemnya di dalam Islam itu ada dua, Pak. Terserah kita milih yang mana. Kamu pilih yang mana? Atas, kamu pilih yang mana? Sinten niku yang menyanyi? Vetiver apa lamben? Iki disintak gosok ya. Boleh Pak, tak gosok Pak? Boleh ya, boleh ya. Oke. Pertama adalah sistem wasilun. Kedua adalah sistem majdubun. Apa sistem wasilun? Sistem di mana jenengan kali kula niki ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Iki wasilun. Endingnya nanti kalau sudah marifat itu biasanya diletakkan Allah di dalam makom khawasul khawas. Khawasul khawas, apa makom khawasul khawas? Makom di mana hati panjenengan sudah dilalaikan tentang urusan dunia, tapi akal tidak, isih nyambung. Waktu kerja ya kerja, waktu sholat ya sholat, masih nyambung. Tapi sambungnya akal terhadap dunia ini tersetir, terkendali dengan hati, sehingga tidak ada kesempatan akal untuk membisiki hati beriman selain Allah. Nyun sewu Pak, olehnya hati atau roh beriman selain Allah gara-gara akal gara-gara dibisiki nafsu. Coba ana swara mercon dar sampen kaget, nafsu ngomong nang akal, ngomong nang roh, ngomong ya apa iku suarane mercon, dibisi roh iku suarane mercon. Aku lak kaget to hatimu, muring-muring, iku suara mercon. Ini manakala antara akal dengan hati itu tidak ada filter, pasti seperti itu. Sampai dibisi imane lewat menungso, sing nyabut nyawa itu malaikat Israel. Lagi itu dah dibisi kal ngomong nang ati atau roh, sing nyabut nyawa malaikat Israel. Ilah makhluk tuh Pak. Akhirnya jangan beriman badan. Beriman. Sebetulnya kita itu mantan orang bejat luar sini. Bejat nang Allah. Ketika kita beriman pada makhluk atau Israel, nggak iso hati tembus nang Allah, nggak iso. Nggak bisa. Paling tidak Israel disuruh Allah. Lalu nah ditugasi Allah gitu toh. Jadi masih melibatkan selain Allah. Padahal Allah dawuh, aku iki nandangi perkara kabeh ku gak katik berserikat, tak tandangi dewi. Walillah lan iku tetep kedue Allah. Ya, apa ma perkara fis samawati kang ana ing dunya, fis samawati kang ana ing bumi, wa ma fil ardi lan perkara yang ada di langit, di antaranya aku sendiri si jajal. Ini koyoi kontradiksi, tapi ini nanti akan jadi bisa keseimbangan Pak.
Makanya hukum syariat dan hakikat sepertinya itu ada gap. Hukum syariat mengatakan makhluk yang berperan. Lagi itu dah. Hukum hakikat mengatakan Allah yang berperan. Bagaimana ini menyatukan, menseimbangkan gini, Pak? Orang-orang wasilun ini secara dohiriyah itu bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi terhadap sesama, dan bisa melakukan hukum-hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Ada 2, larangan dan perintah. Tetapi ketika berlakunya hukum ini pada dirinya itu tidak akan pernah merasa dirinya yang melakukan. Itu orang wasilun itu seperti itu. Cuman yang ditanyakan adalah tidak seperti itu. Ternyata itu di majdubun. Apa majdubun sistemnya? Yaitu sistem di mana panjenengan iku sudah tidak ada toleran. Bukan toleran anak yang manis, bukan itu, Pak. Jadi tidak ada toleransi dengan aturan-aturan hukum syariat terhadap syariat orang lain. Syariatnya orang syariat. Ini sudah ada toleran. Contoh sholat ora gelem salat. Sing penting aku agawe apa lungguh apa meneng, sing penting atiku eling nang Gusti Allah. Pertanyaannya dilempar nang aku. Dos pundi Gus niku Gus? Lah saya jawab, aku ora bisa nyalahno. Paham maksudullah? Saya tidak akan pernah bisa menyalahkan sikap dan sistem panjenengan untuk menuju pada Allah, karena itu masuk di dalam sistem majdubun. Lah nek aku nyalano Pak, padha mek nyalano jeraganku lah anang. Bendoroku. Wong sing agawe iku ya bendoroku, yaiku Allah Subhanahu. Jadi aku yang mau diem. Kita itu boleh beda prinsip, kita boleh beda bendera, tapi jangan pernah menyalahkan bendera orang lah itu. Nah, kita tidak akan pernah menyalahkan prinsip orang lain yang tidak sama dengan kita, manakala kita betul-betul sudah makrifat datang Allah. Kalau belum, walah si gegeran ae, temenan si gegeran. Pokoknya yo nek gak nganut prinsip dan imanku kabeh salah. Ya Allah, ini mohon maaf lah Pak, iki karena gedene egois pada diriku. Imam sing koyok ngene kados kula wis gak usah dinut. Ndolek imam sing wis lenggah ning musyahadah. Aku yakin imam sing wis lenggah ning musyahadah makrifat Allah tidak akan pernah menyalahkan panjenengan, cuman hanya memberikan fatwa, cuman memberikan nasihat, tidak pernah menyalahkan. Karena apa? Beliau sudah memandang Allahnya. Jikalau menyalahkan, sama halnya dia menyalahkan Allah di situ. Kalau ditakoki nggih kurang nemen takoki kajenengan mboten. Gus, dos pundi orang yang dilokalisasi 21 itu wanita nakal? Komentarku ya, aku gak iso nyalahno. Gak bisa aku nyalahno. Alasan saya karena saya melihat semua di situ Allah yang berperan. Allah di situ. Pernah Pak terjadi itu, orang 21 itu datang ke rumah saya dan minta penglarisan. Tahu penglarisan ya? Jadi biar dia itu laris, pagi di bawah, siang juga ya di bawah. Hitung jam Pak kalau di sana itu. Sak jami piro. Lah ngeten toh? Wis dia mengatakan ben laris, otomatis nek laris kayaknya poyone besar lah, hasilnya besar. Terus aku jawab, ya opo Pak?
tidak bisa jawab, menolak pun tidak bisa. Karena apa? Dia hadir ke sini, sih menghadirkan siapa? Dia berucap seperti itu, kalau tidak diucapkan Allah apa iso? Kok seneng nak rusak tatanan lah ngoten nggih? Sih tak ojo kesusu ngetokno sumu. Ojo muring-muring dhisik. Kita tidak tahu rencana apa Allah. Ternyata tetap saya kasih, Pak. Udah pagi, siang, sore, malam baca syahadat. Ya dibaca, Pak. Saya tanya Laris, WA saya laris, Pak. Lho nggih, aku yo enggak tahu. Nek iku mangka nggo ngono yo enggak ngerti lho kula. Saya sudah tidak bisa ke ranah Allah seperti itu, enggak tahu. Pokoknya saya disuruh untuk mengatakan syahadat. Ternyata beliaunya tidak kurang dari 1-2 bulan datang lagi. Akhirnya insaf. Karena ketika saat dia membaca syahadat, dia digerakkan Allah, hati menangis dan lain sebagainya untuk mengenal Allah. Sampai sekarang dia juga mendengarkan, Pak. Mohon maaf, aku gak ngomong merek jeneng lo ya. Aku gak enak menyinggung, gak enak ada yang tahu. Ndak, Nduk, jangan khawatir, Nduk. Yang penting saya tidak buka merek. Nama itu maksudnya, cuman orang aja. Jangan khawatir, ojo nuntut aku. Iki menyalahi undang-undang. Apa itu? Namanya penyebaran ini. Empuh yo apa? Ndak, Nduk, aku gak nyebut nomomu. Cuman iku kan sebagai nopo, sebagai gambaran mawon. Ternyata Allah membuka hatinya itu lewat seperti itu, lewat lewaris mang. Belum kita takon, loh, apa kok Nduk kok awakmu leren, awakmu yo ayu, lo ayu parek ini. Masih aku yo gak patek Arab kok yo anu. Wis kau guyon, Nduk, guyon ya. Beliaunya selalu mendengarkan tausiah saya. Gini, dia memang jawab kalau ada momen ketika dia membaca syahadat itu malam itu sampai menangis. Akhirnya dia sadar, terus di situ mohon maaf sudah tidak terobsesi ya, terpengaruh dengan kekayaan hasil yang seperti itu. Cuman saya akan menjawab, Allah membuka dirinya lewat seperti itu, siapa yang bisa menghalang-halangi? Allah menjadikan kekasihnya latar belakang dari apapun, Allah maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in. Aku boleh teringat dengan cerita ada seorang wanita, habis dia melayani pelanggannya, dia pulang, di tengah jalan ketemu guguk, gitu? Ketemu guguk terus ngombeni guguk. Dia loh disebut ahli surga. Aku ya gak mudeng ngono kuwi. Kok iso kok? Ternyata Bapak Ibu, ketika si dia meminumkan air terhadap anjing guguk, itu masuk di dalam keterangan di hikam gini, Pak. Amal sedikit, tetapi bersamaan dengan hatimu makrifat Allah, jangan kau anggap sedikit, jangan kau anggap ringan. Itu lebih berat, lebih banyak daripada sebanyak apapun amaliyahmu, tapi tidak kau barengi hati makrifat pada. Contoh, sholat sak rokaat, tapi di situ disertai makrifat pada Allah. Iki luweh bobote, luweh antep, lebih berat, lebih baik daripada 70 tahun jenengan hidup sholat terus tapi tidak dibarengi dengan makrifat Allah. Lebih baik yang pertama. Seperti itu. Berarti tak simpulkan, kemakrifatan pada Allah itulah inti yang paling utama. Paham nggih? Af'al jasad niki terserah jasad
sampean iki kaya apa, sing penting waktu jasad beramaliyah, hati bersamaan makrifat pada Allah. Jadi kalau wau kula jawab ya mboten salah, Pak. Manakala jenengan siji ndamel sistem majidubun, pindho jenengan bersamaan makrifat pada Allah. Jelas nggih? Ngeten iki wedi Pak jane ngono. Wedi apa? Gak ngono nih. Nek salah iku nek elek teko setan, nek apik teko Allah. Lah ngono sih. Wonten dalile memang Quran wonten, Pak. Cuman saya mengambil itu posisi saya dari sudut kacamata tauhid, dari sudut kacamata esa. Mboten syariat. Nek syariat betul. Saya terima kalau jelek itu datangnya dari nafsu diri kita atau iblis, kalau baik datangnya dari Allah. Tapi kalau ditarik datang hakikat, kalau masih maknanya seperti ini, berarti yang berkuasa ada dua. Rusak mboten yang berkuasa dua. Coba nyun sewu, kalau kita bertuhan ada dua, apalagi 3, 4. Nyun sewu, teng mriki siapa sing ahli sepak bola? Siapa teng mriki sing ahli voli? Kasih aja satu lapangan, bal itu 5. Bingung mboten? Lho bingung, Pak. Bingung. Sama dengan kita sebetulnya yang ada ahli hijab niki orang bingung-bingung to asline. Tapi tidak perasa bingung gitu loh. Bingung toko awake dhewe. Yang ditanyakan tadi bahwa di saat tadi sholat 2 rakaat saja itu kalau makrifat itu bisa diterima atau sampai, berarti antara hadis-hadis ataupun setiap bulan-bulan besar ataupun tadi kemarin kan bulan Muharram, puasa 1 hari itu diibaratkan diampuni dosanya selama 10 tahun. Berarti yang dimaksud dengan diampuni dosanya 10 tahun itu puasanya yang masuk ke dalam ma'rifatullah, bukan hanya puasa hanya menahan lapar saja gitu ya Gus. Oh ya, itu untuk memantapkan saja. Terus yang kedua, antara proses sirul asror sama biriyadoh itu tadi, kalau sirul asror kan mungkin ada sebab akibatnya Gus. Mungkin dimana kalau sirul asror ada sebabnya, mungkin diantaranya sering lupa atau lain dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Dan kalau biriyadoh itu mungkin juga ada sebabnya ataupun akibatnya. Itu mau dijelaskan. Misalnya contohnya kalau biriyadoh kita mungkin merasa karena sudah mampu menahan lapar 7 hari, kita bisa ini dan itu, ketemu hal-hal yang gaib. Nah itu bagaimana efeknya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ketika kita biriyadoti tidak disertai dengan zikir sirul asror, itu memang akan memunculkan di bawah alam sadar kita sesuatu yang bersifatkan ghaibiyah. Bisa jadi itu hikmah, bisa jadi itu adalah karomah yang ditimbulkan dari riyadoh-riyadoh tersebut. Ringkese, Anda akan didatangi oleh, mohon maaf, sesuatu yang menawarkan dirinya untuk Anda. Oke, ini tak sebut orang sakti lah, gitu ya. Sakti melihat hati orang, sakti melihat meramal nasib orang, sakti melihat macam-macam. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut makom mukasafah. Nah, ini akan bahaya bagi panjenengan
bila mana riyadhah itu tidak panjenengan sertai wal adhkar, zikir yang bersifatkan sirul asrar. Apa prosesnya sirul asrar? Kan di sini Pak. Pertama suarul basiroh, sampai iki ditekan hati ini, dipaksa Allah untuk beriman hanya pada Allah di dalam semua aktivitas apapun. Yang berperan hanyalah hidup. Apabila jenengan didatangi karomah, didatangi kesakten makhluk apapun, jenengan kan melihat Allahnya, jenengan pasti akan terhindar dari hal-hal yang akan menghalang-halangi perjalanan ruh terhadap Allah. Makanya tadi saya katakan riyadhah iku penting, sebab akibat misalnya wong gampang ngantuk iku sebabe weteng iku kadang-kadang nggih warak, nek luwe jarang bisa ngantuk. Wong nek tilem iku yo gak iso dzikir. Lah wong tilem makanya disuruh untuk jangan tidur kalau tidak ngantuk. Maksudnya dikongkon dzikir terus. Iki sebab akibat Anda miturut sistem cepati untuk wusul nang Allah, sebab akibat jenengan iki tekun oleh dzikir. Tapi nah ini kejai, aku Allah akan menarik roh sampai ke musyahadah bertemu aku, bukan karena bukan karena tekuni riyadhahmu, bukan karena tekuni dzikirmu, tapi karena rahmatku. Iku artine supaya jenengan ketika riyadhah lan dzikir gak ngaku. Motivasi saya, saran saya, ketika riyadhah sampai kudu ngomong ning ati yakin yang berjalan, yang berlaku ini hanyalah Allah. Dzikir yang ngono. Inilah Bapak Ibu lekas sampai cepat dengan perjalanan yang instan sampai pada Allah, manakala jenengan sudah melepas keakuan dalam dirimu sebagai makhluk yang berperan. Kuncinya itu tuh, eksistensimu bunuh, loh gitu, keakuanmu bunuh sebagai hamba. Dengan membunuh keakuanmu, disitulah kau secepat kilat kau akan bertemu Allah. Artinya di dalam hatimu akan selalu bertajalli mutlak. Tajalli mutlak yo, tajalli menetapkan keakuannya Allah. Yo aku iki Allah sing berperan segala-galanya. Itu nanti jadinya seperti itu. Ini Pak, cara perjalanan jenengan iku numpak pesawat supersonik. Jadi Pekalongan, Purbalingga ke Mojokerto sret. Jadi sak kedep ngenten. Oh, aku gak kepingin suwe, gak kepingin dilu, aku tak kepingin lewat dalan ae nggo sepeda, cek rugi wetengen pemandangan. Silakan. Iku prinsipmu. Wah, aku tak pilih nanggone lewat laut aja biar bisa mancing misalnya. Terserah panjenengan. Ada yang lewat pesawat. Tapi semuanya muaranya satu tujuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sering katakan terhadap orang yang melewati Masjid Hubun, jangan kau salahkan. Sedangkan kau ada di Wasilun, jangan kau salahkan. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menyalahkan terhadap orang lain yang tidak sama jalannya, manakala kita sudah menghilangkan keakuan. Tapi bila mana keakuan itu masih bersemayam, egois Pak. Oh, nek gak nganut aku gak bener di situ. Nggih. Ada lagi?